Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang akan menjadi penceramah tarwih malam ini ialah Bapak Al-Ustadz Dr. Tajuddin Nur SSI MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustadz, tempat dan waktu kami persilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyami Ramadan ala kulli muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qila wa man ta'akhkhar. Hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang selalu mengalir di dalam diri kita. Dari bangun pagi sampai sekarang duduk di masjid ini, nikmat Allah selalu terus mengalir di dalam tubuh kita. Dari rumah kita berjalan ke masjid ini nikmat. Duduk di masjid ini nikmat. Nikmat itu bukan hanya berupa materi, tetapi nikmat itu segala yang kita nikmati selama ini adalah nikmat. Dan nikmat yang terbesar adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang selalu dekat dengan Allah. Dia memiliki hati yang sakinah, yang tenang, yang tentram, jarang galau. Kalau kita sekarang sering galau, kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Karena itulah kita sering galau, sering resah di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagum kepada orang yang beriman. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa zaka ahad illa lil mu'min, wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rasulullah kagum kepada orang yang beriman, hatinya tidak pernah galau, tidak pernah resah. Kalau kita sebentar-sebentar mojok di pojok, nangis, galau. Ternyata orang yang beriman itu hatinya ada galau tapi jarang. Kenapa? Wa in asabathu sarra'u syakara.
jika dia diberikan Allah kenikmatan, dia bersyukur. Sebaliknya, wa in asabathu darra'u sabara, jika diberikan Allah musibah, dia bersabar. Maka tidak ada celah bagi orang yang beriman resah dan galau di dalam hatinya. Bersyukur kita dengan Allah bukan hanya kita mengucap alhamdulillah saja. Kalau alhamdulillah itu, kalau kita punya peliharaan burung beo, itu juga bisa mengucapkan alhamdulillah. Tiap pagi dia ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Perbedaan kita dengan burung beo itu, kita bersyukur dengan tindakan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya seorang dosen, saya dosen di UIN Alauddin Makassar. Saya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Saya mengajar dengan baik. Seorang pengusaha bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dia jujur. Seorang anak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dia berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua mensyukuri nikmat Allah dengan mendidik anaknya dengan baik. Seorang hamba bersyukur kepada Allah dengan memaksimalkan ibadah kepadanya. Ibadah itu jangan kita artikan secara sempit. Bukan ibadah pakai tasbih terus setiap hari, tidak. Ibadah juga namanya itu, ya. Pakai kopiah terus setiap hari, pakai sajadah terus setiap hari, pakai gamis, pakai surban, bukan hanya itu. Duduk di atas saja, bukan hanya itu ibadah. Ibadah secara umum yang didefinisikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mendefinisikan ibadah, kullu ma yardallahu subhanahu wa ta'ala fahuwa ibadah. Ini umum, global. Segala hal yang diridhai Tuhan dan itu positif dan kita niatkan untuk ibadah, maka itu ibadah. Kita seorang dokter misalnya, pagi hari ke rumah sakit, pulang kadang malam, kita niatkan untuk membantu orang, untuk dia beribadah kepada Allah, itu ibadah. Seorang guru, dia niatkan untuk mentransfer ilmunya, untuk menghilangkan kejahilan, dan dia bisa, dengan itu dia bisa beribadah kepada Allah. Itu ibadah. Jadi kalau orang berilmu itu dia akan niatkan ibadah di dalam kegiatannya setiap hari. Lari pagi niat untuk sehat, biar kuat beribadah. Ibadah itu. Hari Minggu naik sepeda ke Losari, naik sepeda sama teman-teman, niat untuk sehat badan, kuat dalam beribadah, itu juga ibadah. Ibu-ibu masak di dapur, dia niat untuk memberi makan anak dan suaminya biar kuat sholat tarawih, itu ibadah. Kita duduk di masjid niat i'tikaf, walaupun mendengar ceramah sambil tidur, itu ibadah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatillah ta'ala. Kalau yang belum niat i'tikaf dulu. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatalillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Duduk kita mendapatkan pahala walaupun tidak ngapa-ngapain, karena kita niat i'tikaf. Jadi segala hal
yang dibungkus dengan niat ibadah, maka itu adalah ibadah. Ini gampangnya, enaknya kita beribadah kalau tahu jalannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu, derajat, beberapa derajat. Hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sudah memasuki malam berapa malam ini? 9. Malam ke-9 dalam bulan Ramadan. Ayo kita ungkap sedikit ya, dari segi bahasa ini Ramadan ini apa? Ramadan itu asal katanya adalah ramda. Kata ulama, ramda itu adalah syiddatul hur, bersengatan panas. Makanya bulan Ramadan itu kebiasaan panas. Tapi hari ini dingin ya. Hujan dari siang sampai sore. Tapi kebiasaannya panas. Kalau kita lihat di daerah Arab, daerah Mesir misalnya. Saya dulu pernah sekolah di Mesir itu. Kalau Ramadan itu panas. Walaupun kita pakai kipas angin itu, hawanya itu panas. Itu di bulan Ramadan. Makanya dinamai Ramadan, syiddatul hur, bersengatan panas. Panas itu apa kata ulama? Yamriduz zunub, untuk membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa vertikal, dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, maka kita harus minta maaf dulu. Kalau kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Sebanyak-banyak apapun dosa kita, pasti Allah ampuni. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini, siang kita mendapatkan ampunan dan malam kita juga mendapatkan ampunan. Coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena tetangga, bukan karena teman, tetapi karena Allah. Wahtisaban, ar-raja ats-tsawab, mengharap pahala karena Allah. Wahtisaban, muhasabah, introspeksi diri. Saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Tidak ada manusia itu tidak ada dosa. Walaupun titelnya itu profesor, pasti banyak dosa. Ada dosanya. Ustadz berdosa. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan manusia itu semuanya berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia pasti memiliki dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah. Inni la astaghfirullah kulla yaum mi'ata marrah, kata Rasulullah. Saya, kata Rasulullah, setiap hari beristighfar 100 kali. Apalagi kita ini banyak dosa. Nonton YouTube, pertama lihat ngaji, lama-lama lihat orang bergoyang. Nah ini kita ya, bukan bapak-bapak, saya sendiri. Lihat Instagram, stalking. Lama-lama lihat artis. Ini dosa mata. Jadi setiap hari berdosa.
Tidak ada yang berdosa. Saya dari rumah ke sini, kalau saya merem, nabrak saya. Di depan saya ada orang pacaran. Kalau saya merem, nabrak. Terpaksa saya melihat. Lama-lama jadi enak, maka itu akan berdosa. Dosa mata. Nah, dalam bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Coba dulu pernah satu ketika Rasulullah pernah naik ke atas mimbar. Pas naik ke atas mimbar, malaikat Jibril berdoa, berkata, "Bo'dan liman adrakar Ramadan falam yughfar lahu." Kata Rasulullah, amin. Ini Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, maka doa terkabul. Bo'dan, celaka, liman adrakar Ramadan, barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal siangnya kita penuh dengan ampunan, malamnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa qiyamu Ramadan, salat tarawih, imanan, penuh dengan keimanan. Jadi salat tarawih ini adalah qiyamul lail pada bulan lain. Kita mendapatkan dispensasi dari Allah bisa berqiyamul lail setelah Isya, yaitu bulan Ramadan ini. Qiyamul Ramadan. Imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Pasti diampuni Allah Ta'ala segala dosanya. Terakhir, Ramadan bulan untuk mensucikan hati kita. Di dalam kitab-kitab fikih, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu awal babnya itu adalah babut taharah, bab bersuci. Ulama membagi taharah itu ada dua. Ada taharah hissiyah dan ada juga taharah maknawiyah. Taharah hissiyah itu adalah taharah fisik. Kalau kita hadas kecil, kita wajib berwudu. Kita kalau hadas besar wajib mandi. Hadas kecil misalnya disebabkan karena apa? Kita ulang dulu fikih ya. Karena apa? Hadas kecil. Ikhraju syai'i minal qubuli awid duburi. Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Apa saja yang keluar batal dan wajib berwudu. Makan permen relaksa, keluar permen relaksa, batal tidak? Batal, karena dia keluar dari kubul atau dubur. Angin keluar dari dubur, batal. Yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Sebab apa? Tidur. Nah, hari Jumat itu banyak orang tidur ya. Itu bisa membatalkan wudu. Kecuali, mohon maaf, pantatnya itu nempel di lantai, mutamakkin al-ardi, nempel di lantai. Contoh, kalau tidur saya, maaf Ustaz, kalau tidur saya begini, begini saya tidur. Walaupun 1 jam saya tidur begini, udah batal. Kecuali saya tidur, terangkat pantat, maka batal. Terangkat. Jadi kalau orang mau buang angin itu otomatis dia angkat dulu pantatnya sedikit, baru keluar. Coba tekan aja, itu udah keluar itu. Mutamakkin alal ardi. Hilang akal. Hilang akal apalagi selain tidur.
gila, apalagi pingsan, mabuk, itu membatalkan wudhu. Yang ketiga, menyentuh yang bukan mahram, yang boleh kita kawini dan itu sudah dewasa. Menurut mazhab Syafi'i batal, kecuali rambut, gigi, kuku. Kalau saya sentuh giginya enggak batal, rambutnya saya sentuh enggak batal, kukunya saya sentuh enggak batal. Itu anak pesantren itu kalau pakai sarung itu kadang enggak pakai ini. Yang pembatal yang keempat, menyentuh kemaluan. Anak pesantren itu kalau pakai sarung itu enggak pakai celana dalam kebanyakan. Ini pengalaman pribadi. Jadi kalau pakai sarung kadang tersentuh, nah itu batal. Nah, kemaluan sendiri apalagi kemaluan orang lain itu batal. Taharah hissiyah itu taharah fisik. Taharah ma'nawiyah membersihkan diri dari al-amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, takabbur, ujub dan lain-lain. Kalau kita membersihkan hati kita, membersihkan fisik kita, sholat kita, kita akan mendapatkan lazzatul ibadah, kelezatan di dalam beribadah. Sekarang kita bisakah merasakan lezat ibadah? Kalau belum lezat berarti hati kita ini masih kotor. Allahu Akbar. Sudah ngantuk. Nah itu kita introspeksi diri kita. Nah, inilah ceramah singkat pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.